mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2017 kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi program pendidikan non formal. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama itu ada pengertian dari evaluasi program, kemudian yang kedua pengertian program dan komponen program pendidikan non formal, kemudian yang ketiga tujuan dan peran evaluasi program, kemudian yang keempat yaitu komponen dari evaluasi program itu sendiri. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi program. Nah, secara umum evaluasi program pendidikan non formal itu adalah merupakan bagian dan fungsi dari manajemen program pendidikan non formal. Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari pelaksanaan program pendidikan. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus-menerus, secara berkala dan sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada sebelum, sedang, dan setelah program pendidikan non formal dilaksanakan. Menurut Sujana, evaluasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan pengertian program dan komponen dari program. Pertama, pengertian program. Program pendidikan non formal adalah kegiatan yang disusun secara terencana, memiliki tujuan, kemudian isi dan jenis kegiatan, pelaksana kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Kemudian pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari program PNF. Ada 7 komponen program PNF. Yang pertama itu ada masukan lingkungan, kemudian kedua ada masukan sarana, kemudian ketiga ada masukan mentah, keempat ada proses, kelima ada keluaran, keenam ada masukan lain, dan yang terakhir ada pengaruh yang ditimbulkan dari program itu. Nah, selanjutnya komponen-komponen ini akan saya jelaskan pada slide berikut. Komponen program. Pada komponen program ini kita bisa lihat pada bagian berikut ini, yaitu ada 7. Nah, kita bisa lihat pada bagian berikut. Kemudian pertama, masukan lingkungan. Masukan lingkungan ini terdiri atas lingkungan alam, sosial, budaya, dan kelembagaan. Pada masukan sarana terdiri atas kurikulum atau program pembelajaran, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dimasukkan mentah di sini adalah peserta didik yang terdiri atas warga belajar, peserta pelatihan, dan sebagainya. Di proses pembelajaran adalah interaksi edukatif antara masukan sarana dengan masukan mentah, yaitu peserta didik dengan pendidik. Kemudian di keluaran adalah lulusan program pendidikan luar sekolah. Di masukan lain adalah sumber-sumber yang menjadi daya dukung dari lulusan dapat menerapkan hasil belajarnya. Adapun pengaruh di sini yaitu adalah dampak yang dihasilkan setelah program tersebut dilaksanakan. Bagian ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan peran evaluasi program. Tujuan evaluasi program. Tujuan evaluasi program adalah menyediakan atau menyajikan data sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut. Adapun tujuan khusus dari tujuan evaluasi program yang pertama yaitu memberi masukan bagi perencanaan program. Kemudian yang kedua, memberi masukan bagi kelanjutan, perluasan, dan penghentian program itu. Kemudian yang ketiga, memberi masukan bagi modifikasi program. Kemudian yang keempat, memperoleh informasi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat terjadinya kesalahan dalam program. Kemudian yang kelima adalah memberi masukan untuk motivasi dan pembinaan bagi pengelola dan pelaksana program. Adapun yang keenam yaitu memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Adapun peran dari evaluasi
program itu adalah untuk memberikan masukan, kajian, dan pertimbangan apakah program tersebut layak untuk diteruskan atau dihentikan. Baik, di bagian keempat ini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari evaluasi program. Di dalam komponen evaluasi program ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu evaluasi perencanaan program, kemudian yang kedua evaluasi pelaksanaan program, dan yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran atau hasil program. Kemudian yang pertama, di evaluasi perencanaan program ini bagaimana mengevaluasi tentang rencana-rencana yang telah direncanakan itu, yang mencakup pertama itu mengenai identifikasi kebutuhan dan potensinya, kemudian yang kedua mengenai analisis keunggulan dan kemungkinan hambatan, bagaimana kemudian keunggulan dan kemungkinan hambatan yang akan terjadi di dalam pelaksanaan program itu dievaluasi semua. Kemudian bagaimana pemetaan konsepnya juga dievaluasi. Kemudian perkiraan biaya di sini dievaluasi apakah biaya yang direncanakan itu memang sesuai dengan pelaksanaan program nantinya di situ. Kemudian kelayakan pelaksanaan dan proyeksi tuntutan pembaharuan. Ada proyeksi tuntutan pembaharuan, itu merupakan salah satu ciri dari pendidikan non formal, bagaimana kemudian harus ada pembaharuan yang terjadi. Kemudian daya dukung program. Nah, daya dukung program di sini merupakan kita evaluasi daya dukung dari pemerintah, dari peserta didik itu sendiri, dari masyarakat sekitar, sehingga dapat didapatkan mengenai layak tidaknya evaluasi itu dilaksanakan atau dihentikan berkaitan dengan daya dukung dari lingkungan sekitar. Itu mengenai evaluasi perencanaan. Kemudian di evaluasi pelaksanaan. Di evaluasi pelaksanaan itu menyangkut bagaimana kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran program itu. Dalam pembelajaran program itu kita evaluasi pertama mengenai interaksi peserta didik dengan pendidik. Bagaimana jalannya pembelajaran di tempat itu. Kemudian waktu pembelajaran apakah dimanfaatkan sedetail mungkin, berkaitan dengan pemanfaatan waktu luang dari masyarakat, karena dalam program pembelajaran pendidikan non formal itu harus juga menyesuaikan dengan waktu peserta didik. Kemudian metode yang digunakan itu apakah pas dengan peserta didik itu sendiri, bagi peserta didik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, apakah itu metodenya sudah pas. Jadi di situ di pelaksanaannya akan dievaluasi mengenai metodenya. Kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana, bagaimana pendidik dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Begitu pula dalam pemanfaatan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar juga sebagai media pembelajaran. Jadi pemanfaatan sumber belajar dan lingkungan itu juga sangat perlu di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di evaluasi hasil pembelajaran program di sini mencakup 3 hal. Yang pertama kuantitas, kualitas, dan pengaruh. Di kuantitas berbicara tentang jumlah peserta yang dihasilkan, kualitas mengenai perubahan yang didapat peserta didik, dan pengaruh adalah dampak yang didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti program tersebut. Demikian penjelasan mengenai 4 hal tadi, mengenai pengertian dari evaluasi program, mengenai pengertian program dan komponen program, mengenai tujuan dan peran evaluasi program, dan mengenai komponen evaluasi program. Itulah tadi sedikit penjelasan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video saya.